Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saat pagi hari ini mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan syukur buat Tuhan. Setiap kebaikan yang kita rasakan selama 1 minggu ini, biarlah kita boleh membalas dengan ucapan syukur kita lewat pujian, lewat penyembahan. Haleluya Yesus. Kami datang saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Yesus. Urapi setiap kami, setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami ingin menaikkan setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
sembah Dia. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Kau layak kami sembah. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan pagi hari ini yang Tuhan berikan buat kami Yesus. Haleluya. Biarlah dengan hati kami yang bersyukur kepada Tuhan, kami boleh menaikkan setiap pujian kami Yesusku. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Biarlah hati dan bibir kami tetap menyembah di dalam Tuhan, tetap merasakan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberi
semuanya bangkit berdiri dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena Yesus dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Karena diberikan anaknya Yesus, kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada. Katakan kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Terima kasih Yesusku. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap hati kami yang lemah Engkau boleh kuatkan. Setiap hati yang kami kekurangan Engkau boleh cukupkan semuanya Yesus. Kami yakin dan percaya Yesus, janji-Mu iya dan amin buat kami. Setiap penggenapan firman-Mu saat pagi hari ini yang hamba-Mu akan sampaikan, boleh membawa jiwa kami untuk semangat melayani Tuhan. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Katakan, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Ku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan, aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari
jemaat saja pujikan pujian ini. Katakan setiap hati kita percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan sekali lagi, aku percaya. Ya Yesus, benar Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin buat kehidupan kami. Haleluya Yesus, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya. Haleluya. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar. Haleluya Yesus, yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat pagi hari ini janji-Mu iya dan amin. Setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan sepanjang minggu ini kepada kami boleh merasakan, kami boleh menikmati setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajari setiap kami Tuhan untuk menikmatinya, untuk merasakan setiap kebaikan Tuhan yang sudah melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, sebentar lagi firman-Mu yang akan kami terima. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan bekerja buat hamba-Mu Yesus. Terima kasih. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, termasuk Anda yang mengikuti ibadah ini melalui online. Untuk sementara dalam masa COVID-19 ini, ibadah kita sedikit berbeda untuk terus menjaga semangat persekutuan kita dalam Tuhan. Ibadah online seperti ini diharapkan bisa sedikit banyak menjadi solusi buat kita semua, khususnya yang ada di rumah. Kami percaya atau kita percaya, sekalipun kita ibadah di rumah, Tuhan tetap ada. Karena itu kali ini saya selaku Gembala Sidang dari GBT Immanuel ini mengajak kepada saudara untuk bisa tetap mempertahankan iman saudara sampai akhir virus COVID-19 ini. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kali ini saya akan mengajak kepada saudara untuk mempelajari di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Dan seringkali
ayat ini kita pelajari, namun kali ini saya ingin mempelajari kembali sehingga nantinya mungkin ini menjadi berkat buat kita semuanya, baik yang ada di rumah. Kami beri tema tentang krisis berubah menjadi berkat, atau bisa kita katakan berduka cita berubah menjadi sukacita. Mengapa demikian, saudaraku sekalian? Kalau kita mempelajari di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ini dari ayat 1 sampai yang ke-11, tetapi nggak usah kita baca semuanya. Nanti kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-8. Ya, puji nama Tuhan. Itu air diubah menjadi anggur. Karena di dalam cerita itu di mana ada seorang punya gawe, katakanlah pesta di dalam pernikahan, di situ kekurangan air anggur. Nah, ini saya katakan adalah masalah. Secara tiba-tiba, secara mendadak, tentu bagi seseorang yang punya gawe ngalami seperti ini, yang jelas mengalami kebingungan, saudaraku. Nah, bagaimana solusinya atau jalan keluarnya? Ayo kita akan baca ya di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-8. Nanti sedikit saya akan ambil maknanya saja atau persyaratannya bagaimana untuk bisa mengatasi krisis seperti ini. Karena itu merupakan satu gambaran bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya di dalam perjanjian baru. Puji nama Tuhan. Simak dengan baik, saya akan bacakan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan air anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Amin. Saudara, di dalam ayat 9, air yang disediakan oleh pelayan-pelayan itu berubah menjadi anggur. Luar biasa. Saudaraku, di sini menceritakan di mana di dalam pesta pernikahan itu, haleluya, tadi saya katakan bahwa pemiliknya ini mengalami kebingungan karena secara tiba-tiba atau mendadak anggurnya habis. Ya, jadi ini masalah. Nah, bicara anggur, saudaraku, seperti begini. Sabah anggur sungguhan. Ya, haleluya. Tapi ini belum menjadi air anggur, tapi ini buah anggur. Puji nama Tuhan. Nah, untuk bisa menjadi air anggur, saudaraku, membutuhkan proses. Artinya buah anggur ini harus diperas, mungkin digilas, mungkin bisa ditumbuk dan lain sebagainya, sehingga keluar air, begitu ya. Puji nama Tuhan. Dan itu pun juga tidak berhenti sampai di situ, tapi itu pun mungkin ya kira-kira diperas atau disaring, ya, disaring, dan itu hasilnya mungkin lebih bersih, lebih baik lagi, ya, daripada waktu hanya diperes saja, kira-kira begitu, sehingga bisa dinikmati banyak orang. Saudaraku, ini bicara tentang anggur. Namun pemilik pesta ini benar-benar merasa satu kekurangan, tapi solusinya bagaimana? Atau jalan keluarnya bagaimana? Saudaraku, di sini pemilik pesta itu mengundang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Haleluya. Kemudian ibu Tuhan Yesus ada di sana. Haleluya. Jadi
ini ada beberapa orang, ya, selain Tuhan Yesus, Ibu Tuhan Yesus, murid-murid, kemudian pemiliknya, lalu pelayan-pelayan. Nah, saudaraku sekalian, pertama, ya, Tuhan Yesus diundang. Ini pertama. Tuhan Yesus diundang di dalam pesta tersebut. Sekalipun ada masalah, tapi bisa selesai. Haleluya. Pertama, mengundang Tuhan Yesus, haleluya, dengan iman atau dengan percaya. Mengundang Tuhan Yesus, di situ ada penyelesaian segala masalah. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya, tentu tidak ada bedanya dengan cerita seperti ini. Selama saudara hidup, saya hidup, tidak lepas dari masalah. Tapi percayalah, masalah itu bisa diselesaikan asal kita undang Tuhan Yesus dengan iman. Haleluya, dengan iman. Puji nama Tuhan. Dan kedua, saudaraku sekalian, asal ada kesabaran, sabar menanti waktunya Tuhan. Kedua, ketiga, kerjasama yang baik. Tunjukkanlah ketaatan kita satu sama yang lain. Sebagai pelayan Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jadilah, selesailah itu masalah. Puji nama Tuhan. Salah satu contoh, saudaraku sekalian, kita mengundang Tuhan Yesus, di mana ada seorang perwira. Seorang perwira, anak buahnya sedang sakit. Ini masalah. Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, coba kita melihat di sana, kita jenguk ke sana, ya, puji nama Tuhan, kita baca sepintas saja. Dalam Injil Matius, maafkan, pasal yang ke-8, ya. Pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ayat mengatakan, ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Iya, merasa susah, sedih, melihat katakanlah anak buahnya begitu. Ya, puji nama Tuhan, sakit, cukup menderita. Dan ada satu usaha untuk datang kepada Tuhan Yesus, diundang. Ya, Tuhan Yesus diundang dengan harapan untuk mendapatkan pertolongan daripadanya. Saudaraku, ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ini jawaban. Aku akan datang untuk menyembuhkannya. Mengapa tidak saat itu pula? Tapi Tuhan Yesus katakan, aku akan datang. Artinya tunggu waktunya Tuhan. Sabarlah, dengan katanya seperti itu. Puji nama Tuhan, haleluya. Kemudian ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini iman. Enggak usah datang ke rumah lah Tuhan, enggak usah, ngomonglah. Kalau orang Jawa katakan, saya kecap atau orang kecap, kira-kira seperti itu ya. Satu kata atau dua kata sudahlah, bicara sajalah. Enggak perlu, Tuhan datang ke rumah enggak perlu. Ngomong aja, haleluya. Maka hambaku akan sembuh, luar biasa. Ini iman. Dengan keyakinan yang ada, mengundang Tuhan Yesus. Satu kenyataan di dalam ayat yang ke-13. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin Bapak Ibu. Ini iman. Nah, ini satu gambaran kepada saudara dan saya, bila mana saudara dan saya mengalami berbagai macam masalah. Mungkin saudara mengalami jalan buntu. Menghadapi apapun yang ada di depan saudara, yakinlah Tuhan Yesus adalah penolong kita dengan iman. Apalagi saat-saat ini seperti ini, pemerintahan kita sedang sibuk untuk menangani masalah seperti ini di negeri kita. Belum selesai. Dan kapan selesai kita tidak tahu. Haleluya. Tapi imbasnya kepada saudara dan saya mengalami ada sama dengan mereka itu. Tapi bagi saudara dan saya, jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita.
kepada Yesus sebagai Tuhan kita, itu modal kita. Undang dia, undang. Nah, yakinlah Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-4, saudaraku sekalian, coba. Ayat yang keempat di dalam Injil Yohanes tadi, pasal yang kedua, kata Tuhan Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Ini waktu, tunggu waktunya Tuhan. Seperti tadi, aku akan datang untuk menyembuhkan, tunggu waktu. Ini menunjukkan kepada kita sabar, tunggu waktu Tuhan. Nah, kesabaran ini sangat penting bagi saudara dan saya untuk menantikan sesuatu apa yang menjadi harapan saudara, harapan kita. Demikian pula yang ada di rumah. Percayalah, sekalipun Anda ada di rumah, Tuhan bersama Anda, Tuhan bersama saudara. Masalah nggak lepas dari kehidupan kita. Selama kita hidup nggak lepas dari masalah. Tapi percayalah, masalah itu bisa diselesaikan asal kita punya iman dan mau datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh satu kesabaran. Percayalah akan firman-Nya. Sabar di dalam Roma. Kita melihat Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12 di situ mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Modal kita, haleluya, untuk bisa menyelesaikan segala macam masalah. Seperti pemilik pesta itu, haleluya, saatku belum tiba, tunggu dengan katalan kan begitu. Tunggu, Tuhan pasti tolong, haleluya. Bersukacitalah, puji nama Tuhan, dalam pengharapan. Ini menunjuk kepada saudara dan saya. Sebagai orang yang percaya, kadang-kadang kita kehilangan kesabaran, maunya instan. Wis lah iso cepet-cepetan lah. Maunya kan seperti itu. Enggak bisa, Saudara. Enggak bisa. Kita harus tunggu waktu Allah. Segala sesuatu ditentukan oleh waktu, kata firman Tuhan. Ada waktunya menangis, ada waktunya untuk tertawa. Haleluya. Memang enggak enak, Saudara. Dalam satu kesesakan ini sudahlah susah dan susah, apalagi melihat keluarga kita sendiri misalnya. Haleluya. Ditimpa berbagai macam masalah. Kita yang sehat tentu ikut bingung, ikut susah. Tapi percayalah, Tuhan di pihak kita. Tuhan Yesus di pihak kita. Tepat waktu. Haleluya. Dalam pengkhotbah indah. Kalau Tuhan Yesus tolong. Tepat waktu. Waktu Tuhan itu betul-betul luar biasa. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan tidak akan ingkar janji. Tuhan akan menepati janjinya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, pada hari ini kita bersyukur. Jika Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk saudara dan saya bisa datang, bisa menaikkan pujian dan menyembah kepada Tuhan. Kepada saudara-saudara yang ada di rumah, mungkin bisa bertekuk lutut dan bersyukur. Mungkin kalian meneteskan air mata, bersyukur kepadanya atas berkatnya dari hari ke hari yang saudara rasakan seperti saya. Puji nama Tuhan, haleluya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu benar-benar terlalu baik buat kita. Sebenarnya siapakah kita ini? Haleluya. Kita ini manusia yang kecil, manusia yang keropos. Kehidupan manusia itu bagaikan uap sebentar saja, tidak ada arti, penuh kehinaan ini manusia. Tapi karena berkat Tuhan, ya rela mati di atas kayu salib dengan tujuan untuk mengangkat saudara dan saya sebagai manusia yang penuh dosa, yang kehilangan kemuliaan itu. Oh haleluya. Tapi sekali lagi saya katakan kepada saudara, bersyukurlah kepadanya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, perlu kerjasama. Kerjasama satu sama yang lain. Di mana di dalam Injil Yohanes tadi, haleluya, pasal yang kedua, coba kita melihat ayat yang ke-7. Ayat itu mengatakan, Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempat
isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Satu perintah dari Tuhan untuk pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan itu. Tempat yang kosong dengan kata lain. Dengan apa? Air. Seperti ini. Air. Tuhan minta hanya air. Ya, puji nama Tuhan. Dan akhirnya mereka pun juga melakukannya. Ini adalah satu ketaatan. Kerjasama yang baik. Ya, antara murid pelayan bersama Ibu Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan, kata Ibu Yesus, lakukanlah itu. Haleluya. Nah, satu kenyataan mereka melakukan. Haleluya. Kemudian diperintahkan untuk dibawa ke tempat pesta itu. Pemimpin pesta itu cedok. Dan akhirnya ayat yang ke-9 betul. Air berubah menjadi anggur. Ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Saudaraku sekalian, ini satu gambaran kepada kita sekalian sebagai orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, jangan merasa gelisah, jangan merasa bingung, ya, jikalau masalah secara tiba-tiba menimpa di dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, enggak perlu bingung, enggak perlu susah. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Ini firman Tuhan sebagai ayat yang terakhir. Saya tidak akan memperpanjang renungan firman Tuhan hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang tidak asing lagi di situ. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ya, ayat itu mengatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan campur tangan. Kita harus yakin hal ini. Haleluya, kita punya iman, kita punya pengharapan, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Mengapa demikian? Karena iman tanpa perbuatan kosong, nol. Tapi jika iman disertai dengan perbuatan, maka iman akan menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Haleluya, hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin, kita dengar, dan kita imani. Haleluya. Kalau pemilik pesta ini ditolong oleh Tuhan, kita semua harus yakin. Haleluya. Kita pasti ditolong oleh Tuhan bila mana menghadapi segala macam masalah. Yang terakhir tadi saya katakan, yang ketiga, kerjasama satu sama yang lain. Ini pelayan-pelayan Tuhan kerjasama. Andai kata tidak ada kerjasama, tidak tahu jadinya tempat pesta ini. Pelayan-pelayan Tuhan kerjasama satu sama yang lain, dan itu indah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini sangat penting bagi saudara dan saya di dalam gereja Tuhan, membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia, yang sama-sama punya iman. Puji nama Tuhan, maka gereja Tuhan tetap akan utuh, bahkan mungkin akan berkembang dan berkembang sehingga nama Tuhan dimuliakan bersama. Sebagai ayat-ayat yang terakhir, saya akan mengajak kepada saudara untuk membaca di dalam Efesus. Coba kita melihat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Di situ mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Haleluya. Sabar. Ya, haleluya. Tetapi tunjukkanlah kasihmu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam hal saling membantu, saling menguatkan, saling mengangkat kepada mereka-mereka yang lemah dari segi apapun. Angkat. Ayo. Puji nama Tuhan, ini adalah kehendak daripada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hari ini sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekalipun yang ada di rumah lewat online ini, tetapi kita yakini akan firman Tuhan
yang kita dengar bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, untuk saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti melalui online ini, jikalau saudara punya roti atau anggur yang ada persediaan di rumah saudara, ayo mengikuti sama-sama kita di dalam gereja ini. Puji nama Tuhan. Dan kalau saudara yang ada di rumah tidak punya persiapan roti dan anggur, ayo kita sama-sama menyembah dan menaikkan doa kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kami mohon pelayan perjamuan suci, mungkin silakan ke depan dan kita angkat satu pujian, satu nyanyian ke rumah tempat yang senang. Mungkin bisa ditayangkan. Haleluya. Sabar dalam susah sukarmu. Kita angkat satu pujian, kemudian kita akan masuk dalam doa untuk menyambut perjamuan suci. Ya, ayo. Refnya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Beri kuat padamu, tamat. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu, sabar dalam tetap, sabar, sabar. Beri kuat padamu. Refnya sabar, sabar dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Beri kuat padamu. Kembali kami datang kepadamu Tuhanku Yesus. Hati kami penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan Yesus yang kami rasakan sangat luar biasa. Hari ini kami kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kembali kami akan menyatu bersamamu lewat roti dan anggur. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang ada hari ini. Pakai kami semua, jadikanlah kami berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu yang akan melayani kami lewat roti dan anggur, urapi hamba-Mu ini, jadikanlah berkat untuk kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami hari ini tentu siap untuk memberkatinya. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk.
kita akan sampaikan pujian tadi, bait yang kedua. Susah sukarmu sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Bait yang kedua. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapakku, di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Ketiga, di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, yaitu rindu dendamku, di sana ada Rajaku, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu, sabar, haleluya, sabar dalam susah sukarmu, sabar, amin, Tuhan ada sertamu, sabar, haleluya, sabar, padamu. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan anggur yang ada di tangan kiri kita letakkan di depan dada saudara. Percayalah Tuhan Yesus bersama dengan kita. Yakinlah segala firman yang telah kita dengar pasti akan menjadi kenyataan. Karena itu bila mana kehidupan saudara ditimpa berbagai macam masalah, tenang saja. Tenang saja. Enggak perlu takut, enggak perlu cemas dan khawatir. Tapi percayalah Tuhan Yesus di pihak kita tentu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhanku Yesus. Engkau baik dan sangat baik buat kami semua. Ampuni setiap kami Tuhan. Sebelum kami menyatu bersamamu lewat roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang menjamin keselamatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Terima kasih saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24 di situ mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti yang telah kita pecah-pecahkan dan atasnya kita ucapkan syukur, bukankah ia itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, kita makan dengan iman. Puji nama Tuhan. Kita angkat roti anggur yang ada di tangan kanan kita. Dan kita kembali mendengarkan itu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan. Ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cawan berkat yang kita ucapkan syukur. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, kita minum dengan iman. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar, sabar, sabar dalam susah sukar. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, kuat padamu. Sekali lagi, sabar. Silakan bagus dibawa untuk menaikkan doa dengan firman Tuhan. Sabar, pada saat pagi hari ini kami mulai beribadah bersama-sama, baik kami yang ada di tempat ini di dalam gereja maupun saudara kami yang ada di rumah. Kami yakin dan percaya setiap kami boleh merasakan berkat-Mu melalui firman yang kami terima. Satu hal yang harus kami yakini, saat Yesus datang di dalam kehidupan kita, Dia adalah kunci jawaban dari setiap permasalahan kita. Sehingga saat ini kami boleh dikuatkan kembali bahwa hanya Engkau lah satu-satunya pengharapan kami, hanya Engkau lah satu-satunya yang memberikan hidup dalam setiap kami. Kami yakin Tuhan saat ini Engkau telah memberkati kami semua. Demikian pula hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Petrus Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu ini, sehingga semakin hari semakin menjadikan berkat bagi setiap kami, memberikan kekuatan dan Roh-Mu yang kudus itu sendiri yang memimpin hamba-Mu, sehingga kami boleh semakin dikenyangkan oleh rahasia firman-Mu. Kami yakin Tuhan, saat ini setiap kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Dan jika sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan, kuduskan setiap tangan kami, agar apa yang kami lakukan ini benar-benar tulus dari hati kami, demi pelayanan di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan satu persembahan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami selaku gembala sidang kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah, mengerti, haleluya, keadaan Bapak Ibu
saudara saat-saat ini. Namun jika Bapak atau Ibu saudara yang beribadah di rumah memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda masih tetap bisa memberikannya melalui akun OVO Bendahara Gereja Bapak Suwito yang tertera di layar, atau bisa memberikan langsung ke gereja melalui kami. Percayalah, Tuhan pasti memberkati kembali. Kita kembali beribadah besok hari Minggu. Ya, jam seperti ini. Ini sifatnya hanya sementara. Tapi percayalah, baik saudara yang ada gereja maupun di rumah, Tuhan tetap memberkatinya. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, kami Tuhanku Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memimpin ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir. Kami rasakan Tuhan Yesus hadir dan sudah memberkati setiap kami hari ini. Dan biarlah hari-hari akan datang kami semuanya boleh tetap menikmati campur tangan Tuhan. Sekalipun sampai saat ini negeri kami, bangsa kami mengalami rasa takut, khawatir dan cemas dengan adanya virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan di pihak kami. Tuhan tetap memberikan pertolongan pada setiap kami. Perkenankanlah hari ini kami berdoa untuk negeri kami, bangsa kami, pemerintahan kami, TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, semua Bapak yang duduk di dalam pemerintahan kami, berikan kemampuan, berikan kekuatan, hikmat, akal budi untuk mengatasi masalah
di negeri ini. Mampukan mereka semua Tuhan. Mampukan Bapa, nama-Mu dimuliakan bersama. Dan kami hamba-Mu hanya bisa mendukung dalam doa. Dan kami pun juga dengar-dengaran akan pemerintahan kami. Mereka menganjurkan ada di rumah, tapi biarlah kami belajar dan belajar mematuhi. Karena kami tahu pemerintahan kami adalah wakil Tuhan. Tuhan percayakan, karena itu kami bersyukur dan bersyukur. Kami pun juga berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberikan satu persembahan. Baik yang ada di rumah. Haleluya, Tuhan berkati. Baik mereka yang memberikan 1/10 dari penghasilan mereka. Tuhan Yesus tetap memberkatinya. Kami tetap bersuka cita karena nama Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau saat ini ada bersama dengan kami. Dan tetap memperhatikan, pasti memberkatinya. Saudaraku, yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang. Haleluya, tetap bersama dengan Tuhan. Haleluya, percayalah, sekali lagi saya katakan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menyertai kita, baik di dalam rumah tangga kita masing-masing, baik di dalam usaha pekerjaan kita masing-masing, terlebih di dalam pelayanan kita masing-masing. Mulai hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan saudara. Kita sampaikan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya. Bapa di dalam surga. Haleluya. Terima kasih. Amin. Saya pulang, sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.